Shalom, selamat pagi semua. Apa kabar? Banjir enggak? Sabar ya, yang sabar. Sing sabar. Saudara, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai satu prinsip yang Tuhan taruh di hati saya sekian lama untuk disampaikan kepada saudara. Judulnya tersembunyi. Judulnya, nanti isinya sebentar setelah ini ya. Saudara, kita hidup di sebuah zaman yang sukar, tidak mudah. Ya sukar ekonomi, ya sukar kehidupan bermasyarakat, juga harus menghadapi sakit penyakit yang banyak, yang kita sendiri tidak bisa mengerti. Ya, seperti pandemi kemarin kan mengagetkan dunia ini, dan sakit penyakit itu kayak banyak sekali sekarang. Atau mendekati kita, ada banyak sahabat-sahabat saya, teman-teman saya sakit yang berat gitu loh sakitnya. Tidak mudah saudara. Berdoa sehingga imannya bisa kuat itu susah. Juga tidak hanya itu. Sukar kenapa? Karena banyak dosa itu bergerak membanjiri dunia ini. Kayaknya dosa menang sekarang ini sepertinya. Saya lihat orang-orang percaya berguguran. Tidak mudah mempertahankan iman di masa sekarang ini, tidak mudah. Ada orang yang dikonseling, terulang lagi. Sedih hatinya. Lah memang tidak mudah mempertahankan iman Kristen. Iman kita ini ada di dalam satu expose yang tekanan yang begitu berat. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk meresponi atau menjawab kesukaran yang sedang dialami oleh dunia ini? Tidak hanya saudara dunia ini, tetapi saudara harus punya kekuatan untuk menjawabnya. Harus punya tekad dan jawaban untuk menahan semua kesukaran itu. Jawabannya cuma satu, membangun doa pribadi. Ulangi apa yang saya katakan, membangun doa pribadi. Seorang hamba Tuhan yang bernama Charles Spurgeon, dia bilang dengan sangat tajam ya. 9 times out of 10, falling away from God begins in the neglect of a private prayer. Dari 10 itu 9-nya, 90% dari orang-orang yang mundur dari Tuhan, jatuh dari Tuhan, jauh dari Tuhan, itu mulainya dari dia mengabaikan doa pribadi. Jawaban untuk menahan semua kesukaran masalah yang kita hadapi, yang menekan iman kita, itu ada di sini. Doa pribadi. Katakan bersama dengan saya, doa pribadi. 90% orang mundur, jatuh. Seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal ini, Charles Spurgeon ini hamba Tuhan, pengkhotbah yang luar biasa. Mempengaruhi begitu banyak hamba Tuhan sampai sekarang. Fakta ini harus kita terima, sudah masukkan di otak. Sekarang periksa diri saudara. Bagaimana doa pribadi saudara? Kuncinya ada di situ saudara. Dan kalau kita tahu doa pribadi itu penting, saudara, kita mesti bangun doa pribadi itu. Jangan neglect, jangan dibiarkan lemah, kendor, bahkan tidak punya.
Dalam tantangan yang besar di masa akhir sekarang ini tidak bisa mengandalkan doa bersama, tidak bisa mengandalkan doa kelompok, tetapi doa pribadi. Itu menentukan, saudara. Dan nasihat Petrus di 1 Petrus 4 ayat 7, itu bisa kita pakai sebagai alarm, sebagai pengingat, sebagai petunjuk bagi kita untuk membangun doa pribadi ini, saudara. Backgroundnya, surat Petrus ditulis kepada orang-orang percaya yang tersebar pada waktu zaman itu. Dan mereka ada di dalam tekanan, aniaya iman, penderitaan. Memang kita tidak belum mengalami atau tidak mengalami yang namanya aniaya fisik ya. Tetapi waktu itu, jemaat-jemaat Tuhan pada waktu itu dianiaya secara fisik juga. Imannya ditentang, imannya dilawan, dianiaya, saudara. Tetapi situasi tekanan seperti itu bisa kita relate ya, kita bandingkan dengan tekanan yang kita hadapi. Saudara, begitu banyak kebenaran di luar sana yang membenarkan diri sendiri, yang melawan prinsip-prinsip firman Tuhan. Membanjiri pikiran kita, membanjiri pikiran anak-anak kita. Saudara, nasihat orang tua sekarang tidak lagi relate lagi. Mereka akan minta nasihat dari AI, saudara, anak-anak kita. Cucu-cucu kita. Konseling sama AI loh, saudara. Bukan lagi kepada orang tua. Zaman ini sedang menarik generasi muda kita kepada dunia, kepada dosa, kepada pikiran yang menentang akan Allah dan kebenaran Allah. Sebab itu iman yang teguh itu mesti dibangun, saudara, dengan doa pribadi. Dan keadaan yang dialami oleh orang Israel orang percaya pada waktu itu diteguhkan, didorong memiliki doa pribadi oleh Rasul Petrus. Kata-kata awalnya begini, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Pertama, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini bisa juga berbicara mengenai kedatangan Tuhan. Tetapi kalau lihat situasi yang dialami oleh orang Israel, orang percaya pada waktu itu, Rasul Petrus ingin berkata seperti ini, tidak selama-lamanya engkau akan menderita. Akan ada jawaban Tuhan, akan ada pertolongan Tuhan. Tuhan akan datang menolong engkau. Saudara, iman ini mesti dibangun dengan satu keyakinan bahwa engkau tidak selama-lamanya akan ditekan terus-menerus. Kemenangan itu akan datang. Oleh karena engkau percaya kepada Tuhan. Saudara, doa pribadi harus dimulai dengan satu kesadaran, pengertian. Kita tidak akan selama-lamanya, jadi istilah gampangnya tuh Petrus bilang begini, jangan putus asa, jangan lemah iman, jangan meninggalkan Tuhan meskipun engkau dianiaya. Jangan mundur dari Tuhan. Saudara, saya ingin berkata kepada saudara, apapun yang kau hadapi, saya enggak tahu. Tapi kesulitan ekonomi bisa juga menjadi kesulitan keluarga, bisa jadi kesulitan iman, bisa, saudara. Tapi saya ingin berkata kepada engkau, tidak selama-lamanya itu engkau alami. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, Tuhan akan turun menolong saudara. Bertahanlah, bangunlah doa pribadimu, kira-kira begitu. Lalu Petrus bilang begini, lanjutkan. Yang kedua, kuasai dirimu. Kuasai dirimu itu saya terjemahkan sebagai berpikir kekekalan. Ya, menguasai diri itu kan gini, saudara.
Pikiran kita itu melayang-layang. Kalau sedih, ya ikut perasaan. Kalau diberkati sukacita, kalau ada tekanan sedih, kan begitu naik turun emosi kita. Pikiran, kuasai. Caranya apa? Pikir kekekalan. Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu akan memberkati kita dengan hidup kekal. Tuhan itu punya segala sesuatu. Kuasai dirimu itu juga berarti jangan terlena, saudara. Ya, terlena dan terseret. Saya itu kalau mengikuti apa yang saya inginkan, saya bisa terseret. Contoh, membuka Instagram. Ya, memang yang saya follow kan hal-hal yang baik ya, rohani. Saya kepengen ngerti, saudara. Tapi kan ada juga hobi badminton misalnya, saya senang badminton. Jadi pertandingan badminton, Halo Open ya, Open mana-mana itu masuk. Karena saya lihat, begitu saya lihat itu kan lama itu. Ya, begitu saya lihat lama algoritmanya kan dia akan bilang bahwa saya suka badminton. Lalu itu kan di feed terus, dikasih masukan terus kepada Instagram saya. Jadi gini, saudara kalau enggak kita kuasai dan tidak membiarkan, kalau kita biarkan diri kita terseret, itu bisa tiba-tiba 1 jam di handphone. Ya, betul enggak? Betul enggak, saudara? Apa cuma saya? Sudah pernah lihat orang yang ada tempat tidur? Enggak. Ini yang maksudnya kuasai dirimu. Pikiranmu itu jangan biarkan terseret dengan hal-hal yang bukan ilahi. Apalagi kalau kuasa dirimu itu kekang kedaginganmu. Saudara, kita perlu kekang ya kedagingan kita ini. Ini sebelum kita masuk poinnya. Saudara jangan ngumbar daging ya. Marah, dinasehati, semakin menjadi, itu ngumbar. Berbuat salah dinasehati, sengaja, itu ngumbar. Jadi harus dikekang. Daging ini harus dikekang, setuju saudara ya. Daging ini harus dikekang. Keinginanmu untuk melakukan dosa harus dikekang. Itu namanya kuasai dirimu. Jadilah tenang. Saya terjemahkan jadilah tenang itu dengan beberapa kata. Sadar siapa kita. Maksudnya gini saudara, sadar kita ini penuh dengan kelemahan. Sadar kita ini gak bisa ngadepi tantangan itu sendiri. Sadar. Jangan sombong kamu kuat, gitulah kira-kira. Jangan sombong bahwa kamu, itu bisa saya atasi. Jangan, sadar diri. Jadi tenang itu maksudnya sadar diri bahwa engkau itu terbatas kekuatannya dan saya. Berhati-hati. Jangan sembrono, saya tulis bawahnya, sebab kamu butuh berdoa. Saudara, Petrus menasehati kita. Kamu butuh berdoa, supaya kamu dapat berdoa. Lah Tuhan mengajarkan doa saudara di Matius pasal yang ke-6. Begini. Katanya, Matius 6 ayat yang ke-5. Baca sama-sama ya. 6 ayat ke-5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Yang pertama, Tuhan ngajar doa,
jangan dilihat orang. Jadi maksudnya ini urusan pribadi. Sebab itu tadi hamba Tuhan Charles Spurgeon berkata, private prayer, doa pribadi. Itu yang menentukan teguhnya imanmu. Tidak tergantung dengan orang lain dan bukan performance tetapi lifestyle. Maksudnya jangan dilihat orang tuh begitu saudara. Urusan pribadi, tidak untuk orang lain, tidak mengandalkan kekuatan massa, tidak mengandalkan kekuatan tim. Saya tidak menentang doa tim. Doa tim perlu untuk membakar kita. Tetapi doa pribadi itu tidak mengandalkan itu. Doa pribadi harus merupakan urusanmu pribadi dengan Tuhan. Dan itu merupakan lifestyle. Hidup sehari-hari. Doa pribadi adalah hidup sehari-hari. Ayat ke-6. Baca bersama-sama. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tempat tersembunyi. Tempat tersembunyi itu hubungan pribadi. Hubungan pribadi itu cuma ada dua, punya atau tidak. Saudara pernah enggak ketemu dengan orang asing terus duduk sama-sama di meja makan awkward. Mau ngomong apa enggak bisa. Pernah enggak? Pernah enggak? Kita bertamu di rumah orang mau ngomong apa enggak bisa awkward. Karena kita enggak punya hubungan. Aneh, mau mulai dari mana? Tidak punya hubungan. Doa pribadi itu hubungan. Engkau tidak akan kerasan berdoa kalau itu bukan lifestyle-mu. Hubungan dengan Tuhan, doa pribadimu dengan Tuhan itu cuma definisinya cuma punya dua. Kamu punya atau tidak. Sama Tuhan awkward, aneh atau tidak. Jadi maksud tempat tersembunyi itu adalah sebuah kondisi hubungan kasih, rindu, dan menyenangkan hati Bapa. Sebab itu ada 3 langkah yang saya ingin anjurkan kepada saudara. Supaya engkau dan saya punya hubungan pribadi itu. Yang bisa bilang saya punya hubungan pribadi dengan Tuhan itu ya Tuhan dan saudara. Tanya kepada dirimu, punya enggak saya? Cuma 2, punya atau tidak? Ada 3 hal yang saya ingin proposalkan kepada saudara. Yang pertama, tentukan waktu dan tempat. Harus. Kalau engkau bicara doa pribadi, engkau dan saya harus menentukan waktu dan tempat. Tiap hari. Tanpa ini tidak bisa, tidak ada. Banyak orang berkata, atau pembenarannya, kan doa bisa di mana-mana. Ya pembenarannya gitu saudara. Kan doa bisa senantiasa setiap waktu bahkan sambil nyetir juga bisa berdoa. Ya memang. Tapi kita berbicara mengenai doa pribadi yang meneguhkan imanmu, yang menguatkan, yang membuat engkau dan Tuhan memiliki hubungan pribadi. Yang membuat engkau kuat menahan semua kesukaran yang ditekankan oleh dunia ini kepada imanmu dan hidup keluargamu. Itu hasilnya dari tempat tersembunyi ini. Tuhan berkata ya tempat tersembunyi. Di mana engkau dan Tuhan punya persekutuan. Jadi tentukan satu. Pertama, waktu dan tempat. Jangan sembarangan maksudnya gitu. Tentukan. Kami menentukan di kamar pagi hari pada waktu bangun pagi. Tentukan tempat dan waktunya. Setuju? Ya. Saudara punya? Sudah punya semua? Sudah punya semua? Saudara, yang saya maksud bukan sembarang pagi, siang atau sore, pokoknya hari itu berdoa enggak. Satu waktu, satu tempat. Tiap hari. Yang kedua, pakai kombinasi baca firman
dijadikan doa. Ini akan maintain doamu cukup lama. Banyak orang tidak sabar berdoa. Waktu berdoa pikirannya kemana-mana, melayang-layang, ya kan? Waduh, cuciannya belum dijemur. Kalau ibu-ibu, waduh anakku urung tak masake. Kalau ibu-ibu, kalau bapak-bapak, aduh kurang 5 menit sudah jam kantor. Kan gitu, makanya ditetapkan waktunya. Kalau Tuhan kasih waktu sih 1 jam ya, mengapa kepada murid-murid ya tidak sanggup kok berjaga-jaga barang 1 jam saja. Kita pakai ayat itu aja sebagai patokan 1 jam, kita persembahkan kepada Tuhan tiap pagi atau jam yang tepat, tentukan waktu dan tepat. Yang kedua, pakai ayat, baca ayat dan doa ini bergantian saudara. Kan kita punya Aba juga ya toh. Kami punya Aba, kita masuk kepada Keluaran, sudah beberapa loop ya, beberapa kali putaran baca Alkitab. Sudah khatam beberapa kali M3 kita. Ya ada yang bolong-bolong, ya biasalah. Tapi kita udah berputar 3 kali mungkin. Nah saudara, kan ada bacaan, ada yang 2 pasal, ada yang 1 pasal. Kita sampai kepada kejadian, kisah Keluaran 27 ayat 20. Keluaran 27 dan 28. Jadi ada ayat gini saudara, maksudnya bervariasi antara bacaan dan doa itu gini. Waktu engkau membaca, engkau akan dapat understanding. Ya saudara ya, engkau akan dapat insight. Makanya jangan cuma baca gitu, baca pelan-pelan, enggak usah 10 pasal dulu, 2 pasal itu ideal, baca, understand, ngerti maksudnya apa, itu penting saudara. Jangan ngoyak setoran. Ya banyak orang laporan Aba karena ngoyak setoran. Karena ditanyai sama ketua M3-nya, wes laporan belum gitu. Enggak, kita enggak ngoyak setoran, understand. Nah dari understand itu kita jadikan doa. Gitu saudara. Di M3 kita bergantian, tiap hari bacaan 2 pasal itu dikasih renungan, dikasih insight, bergantian saudara. Yang bolong-bolong moga-moga dengar, enggak boleh bolong ya. Kejadian 27, Keluaran 27 itu ada insight yang disampaikan di situ. Ini kan insight ini understanding. Ayat 20. Keluaran 27 ayat 20 katanya seperti ini. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Jadi perintah Tuhan kepada orang Israel untuk membawa minyak zaitun yang ditumbuk untuk lampu supaya orang dapat lihat terang, ada insight. Oh, hidup itu harus mau ditumbuk. Kan sederhana toh saudara? Hidup itu jangan ngeyel, hidup itu jangan keras kepala. Supaya bisa jadi terang bagi orang lain harus mau ditumbuk. Insight-nya bilang begitu di grup M3 itu. Jadi doanya Tuhan, aku mau jadi terang. Tuhan tolong aku beri kerelaan ditumbuk. Aku rela supaya aku tuh tidak keras kepala. Itu ayat dan understanding jadian doa. Gitu saudara. Jadi ayat yang kau baca tiap hari jangan dibiarkan lewat begitu aja. Di tempat tersembunyi, Matius 6 tadi, di tempat engkau bersendiri dengan Tuhan. Apa yang kau baca jadiin doa saudara. Tuhan, doa saya juga begitu, biar saya ditumbuk. Tapi juga saya berdoa untuk teman-teman saya M3 Tuhan, supaya mereka rela diproses oleh Tuhan. Supaya jadi terang, bentuk Tuhan, rela Tuhan. Kalau ada masalah, rela dirubah. Kalau ada masalah di antara orang, rela dirubah. Nah itu menjadikan bacaan, ngerti, jadi doa. Gitu saudara. Yang poin 2, setuju ya? Bisa ya? Maksud ya, nangkep ya saudara. Doa saudara akan panjang, cukup 1 jam bisa saudara. Enggak terus doa terus ingat yang lain-lain. Enggak saudara, jadikan ayat yang kau baca doa.
Saya juga berulang-ulang membaca Yakobus itu, yang jadi doa saya. Yakobus pasal yang ketiga, ini contoh ya saudara, supaya saudara bisa membayangkan. Yakobus, kitab Yakobus setelah kitab apa saudara? Nah, nggak pernah buka Alkitab, buku toh sekarang? Saya sekarang pakai buku saya lagi, kembali kepada buku old school. Supaya apa? Supaya saya tuh bisa ngerti di mana-mana. Dulu saya tuh bayangkan ayatnya ini di mana saya bisa bayangkan. Oh, tak coret, tak kasih catatan gitu di kepala saya semua ada. Ganti handphone semua, lupa semua saudara. Yakobus 3 ayat yang kedua. Ayatnya saya bacakan. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Tadi ingat ya, ada mengekang kedaginganmu. Kekang kedagingan itu mulai dari lidah, saudara. Saya tahu saya bisa banyak salah dengan lidah saya. Orang yang paling terima manfaat jelek ya, maksudnya terima dampak itu keluarga saya, istri, anak-anak, lidah yang tidak terkendali. Jadi kalau saya baca ayat ini, pas Yakobus, saya dapat pengertian, lidah ini penting dikendalikan. Orang yang bisa mengendalikan lidah itu sempurna. Orang yang bisa mengendalikan lidah bisa mengekang dagingnya. Saya akan rubah dari doa Tuhan. Tolong saya bisa mengendalikan lidah. Saya lemah, saya sering keperucut ngomong tidak baik. Kontrol lidah saya Tuhan. Tolong saya rubah perkataan saya. Ingatkan pada waktu saya mau kata-kata tidak baik, rubah. Sadarkan saya. Jadi doa saudara. Ya, yang ketiga. Tuhan kan ngajar doa Bapa kami. Kalau kita lihat Matius 6 kan lanjutannya doa Bapa kami. Waktu Tuhan mengajarkan tempat tersembunyi, Tuhan mengajarkan doa Bapa kami. Jadi doa Bapa kami itu jadikan senter doamu dan doaku. 3 ini saja saudara. Waktu engkau sudah baca ayat, jadikan doa, kemudian kau masuk doa Bapa kami. Doa Bapa kami itu, coba berikutnya dibagi 2. 3 pertama dan 3 kedua. Baginya mudah begitu. Yang pertama, puji-pujian kepada Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua berasal dari Tuhan. Kekudusan dari Tuhan. Yang kedua adalah doa-doa untuk kebutuhan kita. Ini dipakai sebagai center atau sentral doa. Kalau 3 ini kau lakukan, saudara, 1 jam nggak lama, cepet set gitu habis. Yang pertama itu kan bicara begini. Bapa kami yang di sorga, apa saudara? Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Pakai itu menjadi senter doa. Pertama pribadi, tapi kan kau juga bisa pakai itu untuk doa keluargamu, kantormu, masyarakat di mana engkau berada, kota di mana engkau berada, kan gitu. Bisa saudara, mulai dari pribadi sampai keluar kepada negara kita. Pakai ini, yang pertama kita bicara Tuhan, contoh. Dikuduskanlah namamu Tuhan dalam hidupku. Dalam hidup anakku, kuduskanlah namamu Tuhan, supaya namamu paling dihormati dari semua. Paling tinggi dari semua, juga di pikiran anak-anakku, di pikiran mantuku, di pikiran orang-orang yang aku layani. Tuhan kuduskan namamu, ini jadi doa saudara. Kuduskan, datanglah kerajaanmu, bukan rencanaku tapi kerajaanmu, kebenaranmu, hukum-hukummu, berkat-berkatmu turun jadi dalam hidup kami, dalam hidup keluargaku, dalam hidup anakku, terus bisa sampai keluar. Dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara, lalu kita bisa beranjak yang part kedua. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan, aku berdoa, kalau aku sales hari ini ada order Tuhan.
Kalau aku hari ini buka approach dengan customer, ada deal Tuhan. Cukupkan pada hari ini Tuhan. Kalau aku membangun rumah, tukang-tukang lancar hari ini tidak ada kecelakaan, tidak ada kesalahan, semua baik Tuhan. Kan gitu saudara. Beri yang cukup untuk sesuai kebutuhan kita. Yang ini juga penting, ampunilah kami akan kesalahan kami. Tuhan, kalau aku ada salah, ampuni aku Tuhan. Kemarin aku bersalah kepada istriku, suamiku, anakku, rekan sekerjaku. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku. Tapi aku juga ngampuni orang yang salah pada aku. Tuhan, aku ampuni orang ini, orang itu, orang ini, orang itu. Semua dilakukan di situ. Lalu jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tuhan, jagai keluargaku. Jagai yang pergi kerja, pulang kerja, jagai Tuhan. Tidak ada kecelakaan, tidak ada malapetaka, tidak ada pencurian, tidak ada kecelakaan. Tuhan, tidak ada penipuan. Jagai dari semua yang jahat. Dari kata-kata fitnah, jagai Tuhan. Gitu. Sebab Engkau yang punya kerajaan, Engkau yang punya kemauan, Engkau bisa melakukan semua. Amin. 1 jam saudara. Jadi 3 hal. Apa 3 hal? Yang pertama? Yang pertama tadi apa? Tentukan waktu dan tempat. Kembalikan ke klik berikut sebelumnya ya. Tentukan waktu dan tempat. Yang kedua? Bergantian firman dan doa ya. Yang ketiga? Doa apa-apa kami sebagai center doa kita. 1 jam. Amin ya saudara. Bangun doa pribadimu melalui ini saudara. Bangunnya piye? Ya ini. Tiap hari disiplin. Maka engkau akan menjadi pemenang dan lebih dari pemenang. Dan engkau boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ayo kita nyanyi lagu Bapakku yang baik, sangat ku cinta.